Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai multi-channel and multimodal user interface. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Cindy Hairunisa atau saya sendiri. Yang kedua, Denis Pelo. Yang ketiga, Ansilus Erwin Kolo. Yang keempat, Raslan Simon Dima. Yang kelima, Hendriko Tantri. Dan yang terakhir, Cornelhan Mandaha. Berikut ini merupakan topik-topik utama yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini. Namun, sebelum memasuki topik-topik ini, saya akan memberikan introduction atau pengenalan singkat mengenai apa itu multi-channel dan multimodal. Multi-channel dan multimodal merupakan kedua hal yang berbeda. Multi-channel merupakan segala bentuk media yang digunakan untuk memfasilitasi modalitas untuk berinteraksi dengan sistem. Atau dapat dikatakan multi-channel ini merupakan antarmuka pengguna yang menyajikan lebih dari satu saluran komunikasi. Contohnya adalah antarmuka pengguna yang menyajikan saluran audio dan video secara bersamaan. Kemudian multimodal. Multimodal merupakan suatu konsep perancangan antarmuka yang memanfaatkan kombinasi dua atau lebih modalitas atau indera manusia yang dapat berupa penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan lain-lain sebagai inputannya yang secara terkoordinasi untuk memfasilitasi interaksi manusia dengan komputer agar terlihat lebih alami dan interaktif. Atau dapat dikatakan multimodal ini merupakan antarmuka pengguna yang memiliki beberapa metode dan menerima masukan input dari seorang pengguna. Contohnya adalah speech recognition yang dapat menerima inputan berupa suara. Kemudian, mengapa dibutuhkannya multimodal? Multimodal dibutuhkan untuk meningkatkan kegunaan sebuah aplikasi, sehingga sebuah aplikasi ini nyaman untuk digunakan. Kemudian, multimodal ini dapat meningkatkan efisiensi interaksi manusia, sehingga dapat menentukan alternatif interaksi yang lebih menyenangkan antara manusia dengan antarmuka. Namun dalam pengembangannya, multimodal merupakan teknologi yang baru, sehingga dalam pemodelannya dibutuhkan pendalaman dan pembelajaran yang lebih dalam. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Halo, saya akan menjelaskan mengenai modeling multi-channel and multimodal application with UML. Modeling multi-channel multimodal memanfaatkan pemodelan OOHDM atau metode desain hypermedia berorientasi objek, dikarenakan yang pertama menunjukkan input dan output ke antarmuka pengguna. Yang kedua menunjukkan hubungan komponen dan non-komponen antarmuka pengguna dalam sistem. Dan yang terakhir dapat mendeskripsikan UML sebagai ekstensi yang nyata. Berikut ini adalah diagram konfigurasi antarmuka multi-channel dan multimodal. Ini adalah contoh sequence diagram dari pemodelan UML OMMMA. UML merupakan sesuatu hal yang berguna dalam melakukan pengembangan sebuah aplikasi seluler. Dikarenakan UML dapat memberikan solusi masalah yang identik dengan aplikasi stasioner tanpa memerlukan ekstensi. Baik, perkenalkan, nama saya Ansilus Erwin Kolo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan poin berikut mengenai multimodal content, di mana multimodal content merupakan satu poin standar antarmuka pengguna multimodal untuk pembuatan dan penyimpanan sebuah konten. Di sini SMIL atau juga disebut dengan Synchronized Multimedia Integration Language memberi standar untuk menyinkronkan berbagai jenis mode tunggal dan konten satu saluran. Namun ada standar pesaing yang membahas komposisi berbagai konten khusus media dan pesaing lainnya. Di sini SMIL yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium merupakan standar perhatian yang paling penting ketika kita mengirim sebuah konten multimodal ke perangkat seluler. SMIL di sini mendefinisikan bahasa berbasis XML untuk menentukan konten multimedia dan interaksi multimodal. SMIL juga menyediakan taksonomi dan bahasa standar untuk multimodalitas. Namun karena besarnya isu-isu yang ditangani, maka ditafsirkan untuk perangkat
perangkat seluler yang kekurangan sumber daya. Sehingga pada dasarnya penggunaan SMIL dalam konten multimodal dengan melakukan integrasi kemampuan SMIL ke dalam sebuah aplikasi seluler berjalan yang kekurangan sumber daya, misalnya seperti browser. Selanjutnya, masalah sinkronisasi. Masalah sinkronisasi di sini perbedaan terpenting dalam desain modalitas tunggal dan antarmuka pengguna multimodal dalam koordinasi temporal antara saluran. Misalnya menggunakan saluran telepon untuk mengirim audio bolak-balik antara dua node dan saluran berbasis TCP/IP untuk grafis data. Ada urutan tertentu di mana informasi grafis harus ditampilkan saat audio sedang didengar. Karena jika berhadapan dengan dua saluran yang berbeda, maka konten yang keluar dari saluran tersebut harus disinkronkan terlebih dahulu di sisi server dan kemudian di sisi klien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, Software and System Architecture for Delivering Multimodality. Sistem multimodal dibangun sangat berbeda dari standar karena sifat komunikasi manusia. Meskipun multimodalitas memiliki kelebihan, ia juga memiliki kelemahan, yaitu peningkatan kompleksitas secara eksponensial sehingga dibutuhkan sistem arsitektur yang tinggi. Hal terbaik untuk dilakukan adalah dengan memahami properti apa yang harus dimiliki arsitektur ini agar memenuhi syarat sebagai final dalam proses evaluasi apapun. Berikut ini merupakan properti yang harus dipenuhi dalam memahami arsitektur multimodal. Yang pertama ada coordinates decoupling of the modalities. Mengurangi kompleksitas yaitu memisahkan berbagai masalah dalam beberapa bagian perangkat lunak dan memisahkan ke dalam komponen yang telah dienkapsulasi. Yang selanjutnya ada semantic treatment of multimodal input and content. Pengolahan informasi semantik adalah salah satunya area komputasi yang paling diteliti dan ortogonal. Selanjutnya ada cross-modal disambiguation, untuk memberikan disambiguasi yang lebih baik untuk mekanisme. Selanjutnya ada lokalisasi dan internasionalisasi, menggunakan multimodal user interface untuk sistem seluler. Selanjutnya ada extensibility for future modalities dan channel, yaitu arsitektur apapun yang digunakan untuk mengimplementasi multimodality dalam aplikasi. Untuk membangun sistem seperti yang arsitekturnya telah kami bahas, kami membutuhkan beberapa alat, yaitu bahasa pemrograman atau script, lingkungan pengembangan, perangkat yang terhubung ke sistem kami, lingkungan host yang layak, dan sebagainya. Berikut merupakan panduan perangkat lunak berdasarkan sistem arsitektur yang telah dipilih. Yang pertama itu menggunakan standar yang sudah ditetapkan seperti SMIL. Yang kedua, tentukan saluran komunikasi yang tersedia dan diperlukan untuk multimodal. Yang ketiga ada menata arsitektur berdasarkan persyaratan proyek. Yang keempat, memilih bahasa pemrograman dan coding. Tentang internationalization and localization. Internasionalisasi dan lokalisasi aplikasi multimodal memperkenalkan set yang sama sekali baru. Berikut ini masalah yang ditimbulkan. Yang pertama, mengelola konten dan saluran. Dalam dunia modalitas tunggal, semua yang kita butuhkan adalah mengelola satu jenis konten untuk satu jenis saluran. Ditunjukkan dalam matriks N kali M, berarti bahwa kita harus mengetahui konten apa yang tersedia dalam bahasa dan aturan lokalisasi apa yang ditetapkan untuk saluran mana. Yang kedua, memisahkan kekhawatiran dalam lokalisasi dan internasionalisasi. Masalah ini dapat menyebarkan cakar di seluruh perangkat lunak sehingga tujuan dari memisahkan kekhawatiran ini untuk membangun sistem perangkat lunak yang lebih ekstensifikasi dan fleksibel dan mungkin mengurangi waktu pengembangan dengan mengurangi fokus pada kekhawatiran tertentu yang mungkin tidak terlalu menarik ketika memberikan fungsionalitas ke user atau pengguna. Yang ketiga, sinkronisasi. Karena panjang konten dalam satu set lokalisasi mungkin lebih pendek atau lebih lama dari yang lain dan titik sinkronisasi mungkin berbeda, sehingga sistem harus cukup pintar untuk menyediakan infrastruktur untuk menentukan aturan sinkronisasi antara konten dan saluran. Atas nama Kornel Augusto Mandaha akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saat ini, aplikasi multimodal mengacu pada aplikasi yang menggunakan visual dan input pengguna seperti telepon dan PC. Namun, hal ini akan terus berkembang dikarenakan
diperkirakan jumlah saluran input dan output meningkat pesat agar dapat menciptakan antarmuka pengguna yang lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan definisi dari multimodal lebih ke dalam hal struktur desain yang fleksibel dan yang dapat diperluas tanpa membatasi modalitas yang kemudian terikat dalam saluran tertentu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.